Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyelami salah satu kisah besar dalam sejarah Nusantara, yaitu tentang Kesultanan Banten. Sebuah kerajaan Islam di pesisir barat Pulau Jawa yang pernah berjaya, kaya akan rempah-rempah, dan disegani oleh bangsa-bangsa besar dunia. Bayangkan, sebuah pelabuhan kecil yang dikelilingi perkebunan lada, komoditas berharga yang nilainya hampir setara dengan emas di Eropa. Dari tempat sederhana inilah lahir sebuah kesultanan yang kelak mampu menyaingi kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara. Hari ini, mari kita ikuti perjalanan panjangnya, dimulai dari masa ketika Banten masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran, hingga akhirnya berdiri menjadi sebuah kesultanan Islam yang berdaulat di bawah kepemimpinan Maulana Hasanuddin. Sahabat sejarah, sebelum kita mulai episode kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Dalam episode pertama tentang Kesultanan Banten, ada beberapa kata, istilah, maupun penyebutan tempat yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan catatan sejarah. Hal itu tentu tidak kami maksudkan untuk menyesatkan, melainkan murni karena keterbatasan riset dan penyampaian. Terima kasih atas pengertiannya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Sebelum menjadi Kesultanan Islam, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran, kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di Pakuan, sekarang Bogor. Banten kala itu dikenal dengan sebutan Banten Girang, sebuah kota pelabuhan yang ramai. Letaknya yang strategis di pesisir barat Jawa membuat Banten menjadi pintu gerbang perdagangan. Pedagang dari Nusantara, India, Arab, Persia, hingga Tiongkok singgah di sana. Komoditas utama dari Banten adalah lada. Pada abad ke-15 dan 16, lada menjadi komoditas yang sangat mahal. Orang Eropa menyebutnya sebagai emas hitam dari timur. Banten tidak hanya dikenal sebagai daerah perdagangan, tetapi juga memiliki kedekatan budaya dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Masyarakatnya masih menganut Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal, meski jejak pengaruh Islam sudah mulai terasa melalui jalur perdagangan. Segalanya berubah ketika bangsa Portugis tiba di Nusantara pada awal abad ke-16. Setelah berhasil menguasai Malaka pada 1511, Portugis ingin memperluas pengaruhnya ke Jawa. Mereka mencari mitra dagang yang bisa menjamin pasokan lada. Kerajaan Sunda Pajajaran melihat Portugis sebagai sekutu potensial. Pada tahun 1522, ditandatanganilah sebuah perjanjian antara Raja Sunda dan Portugis. Dalam perjanjian itu, Portugis diizinkan membangun benteng di Sunda Kalapa, sekarang Jakarta. Sebagai gantinya, Portugis akan membantu Pajajaran menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak dan Cirebon. Namun, kabar tentang perjanjian ini sampai ke telinga Kesultanan Demak. Bagi Demak, kehadiran Portugis di Sunda Kalapa adalah ancaman serius. Portugis bukan hanya pedagang, tapi juga penjajah yang bisa menguasai perdagangan Nusantara. Pada tahun 1527, Kesultanan Demak mengirim pasukan untuk merebut Sunda Kalapa. Pasukan ini dipimpin oleh seorang panglima bernama Fatahillah atau Faletehan, seorang tokoh keturunan Arab yang memiliki hubungan erat dengan Cirebon. Pertempuran besar pun terjadi. Portugis yang mencoba mempertahankan Sunda Kalapa kalah telak. Sejak itu, Sunda Kalapa jatuh ke tangan Demak dan diberi nama baru, Jayakarta, yang berarti kemenangan sempurna. Kemenangan ini bukan hanya sekadar perebutan pelabuhan, tetapi juga simbol kemenangan Islam atas kekuatan asing dan kerajaan Hindu-Buddha. Dan sejak saat itu, pengaruh Islam mulai meluas ke wilayah pesisir barat Jawa, termasuk Banten. Demak tidak memerintah langsung wilayah Banten. Sebaliknya, Demak menyerahkan pengelolaan wilayah ini kepada sekutunya, yaitu Kesultanan Cirebon, yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam Islamisasi Banten. Beliau tidak hanya seorang penguasa, tetapi juga ulama yang disegani. Melalui pendekatan dakwah, perdagangan, dan politik, Islam mulai diterima oleh masyarakat Banten. Untuk memperkuat kedudukan Islam di Banten, Sunan Gunung Jati menugaskan putranya, Maulana Hasanuddin, untuk menjadi penguasa Banten.
Dari sinilah awal mula Kesultanan Banten berdiri. Maulana Hasanuddin memimpin Banten sejak tahun 1552. Ia bukan sekadar penguasa politik, tetapi juga seorang penyebar agama Islam. Salah satu langkah penting yang dilakukannya adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang, yang masih berada di pedalaman, ke daerah pesisir, yaitu Surosowan. Di Surosowan, Hasanuddin membangun pusat pemerintahan dan benteng pertahanan. Lokasi ini lebih strategis karena dekat dengan laut, sehingga lebih mudah mengontrol perdagangan dan pertahanan. Surosowan kemudian dikenal sebagai Keraton Surosowan, yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Hasanuddin juga memperluas wilayah kekuasaan Banten. Ia melakukan ekspedisi ke daerah pedalaman Sunda, sekaligus memperkuat pengaruh Islam di masyarakat. Melalui dakwah yang damai, Islam semakin diterima oleh penduduk Banten. Di bawah Hasanuddin, Banten semakin dikenal sebagai pusat perdagangan lada. Pedagang dari berbagai negeri berdatangan. Hasanuddin tidak menutup diri dari bangsa asing, tetapi tetap mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kebijakan Hasanuddin memperlihatkan bahwa Banten sejak awal berdirinya sudah diarahkan menjadi kekuatan maritim dan perdagangan. Inilah yang kelak membuat Banten tumbuh menjadi salah satu pelabuhan internasional terbesar di Asia Tenggara. Dengan kepemimpinan Maulana Hasanuddin, Banten resmi berdiri sebagai sebuah kesultanan Islam. Dari sebuah wilayah kecil di bawah Pajajaran, Banten kini menjelma menjadi kekuatan baru di pesisir barat Jawa. Perdagangan lada berkembang pesat, dakwah Islam semakin kuat, dan hubungan diplomasi mulai dijalin. Namun, ini baru permulaan. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana Banten mencapai puncak kejayaan, hingga dikenal sebagai pusat perdagangan dunia pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan lanjutan kisah besar Kesultanan Banten. Sahabat sejarah, demikianlah kisah kita pada episode kali ini. Dari perjalanan panjang tadi, kita belajar bahwa Kesultanan Banten bukan sekadar kerajaan Islam di pesisir Jawa, melainkan sebuah pusat perdagangan besar yang pernah disegani dunia. Sejarah selalu memberi kita pelajaran tentang kejayaan, tentang perpecahan, dan tentang warisan yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar. Apa pendapat kalian tentang kisah Banten di masa awal berdirinya ini? Klik tombol like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode berikutnya, di mana kita akan membahas masa keemasan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.